Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul dalam diseminasi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para tabi'in tabi'atnya sampai kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah bisa menyempatkan waktunya walaupun hari sudah siang, walaupun mendung. Semoga hati kita tetap cerah dan tetap bersemangat. Amin. Pada kesempatan ini saya akan melakukan diseminasi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Nah, ini merupakan salah satu tugas melakukan pengimbasan kepada rekan-rekan sejawat di sekolah maupun di lingkungan kerjanya yang lebih luas. Nah, sebelumnya Bapak Ibu pernah mendengar apa itu budaya positif? Ada yang tahu? Boleh? Apa Bu? Coba. Budaya positif itu seperti menanamkan nilai positif atau nilai budaya baik di sekolah, seperti kelakuan, sikap itu mungkin. Iya, seperti itu ya, betul. Bahwa budaya positif itu adalah penanaman budaya yang bersifat positif. Nah, jadi pada modul ini yaitu kita nanti akan membahas tentang budaya positif tersebut. Nah, sebetulnya ini kemarin hampir 1 bulan untuk membedah budaya positif ini. Tapi di sini saya mungkin hanya berbagi. Nah, ini berbagi pengalaman, berbagi apa yang didapatkan. Mudah-mudahan dalam waktu yang kurang dari 1 jam ini bisa memberikan gambaran atau pencerahan tentang apa itu budaya positif. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perubahan paradigma belajar yang pertama, yang kedua yaitu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, baik, sebelum kita masuk ke topik yang tadi sudah dipaparkan, nah di sini kita akan mengingat terlebih dahulu apa itu tujuan pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Nah, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu bukan seperti kertas kosong yang kita menulis di dalamnya, ataupun bukan sesuatu yang sudah terisi penuh. Tapi kalau menurut Ki Hajar Dewantara adalah anak itu seperti kertas yang sudah ada tulisan, cuma samar-samar. Nah, sehingga guru harus menebalkan tulisan itu karena bakat dan kekuatan siswa itu sudah ada dalam dirinya, sehingga kita tinggal menuntun dan menunjukkan jalan yang sesuai dengan kodrat serta bakatnya, meluruskan. Nah, di sini selanjutnya itu paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ini pasti sekarang sudah digencar-gencarkan tentang kurikulum merdeka. Nah, ini pasti Bapak Ibu sudah mengetahui tentang pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu yang tadi bahwa adanya kurikulum merdeka.
Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi diferensiasi itu yaitu sesuai dengan kebutuhannya. Jadi sebagai guru dalam pembelajaran paradigma baru ini berarti harus mengetahui dulu apa yang siswa butuhkan dan apa yang bakat yang dipunyai oleh siswa. Nah, betul ya, karakteristiknya termasuk gaya belajar. Nah, itu kita harus menyesuaikan dengan hal itu. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila. Nah, ini pasti Bapak Ibu sudah tahu apa itu profil pelajar Pancasila. Ada 6, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, berkritis dan mandiri. Ya, pasti Bu Dewi kelas 4 sudah selalu menyanyikan ya Bu ya. Jadi nyanyinya itu seperti pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu ya. Apalah lagu nama. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan profil pelajar Pancasila tersebut kepada anak-anak. Nah, ini dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyiapkan lingkungan positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, disiplin di sini berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nanti kita akan bahas bagaimana fungsi kontrol guru terhadap siswa tersebut. Nah, di sini ada miskonsepsi terhadap teori kontrol. Nah, di sini ilusi mengontrol murid yang pertama. Nah, ini kadang kita berpikiran bahwa murid itu bisa dikontrol sama kita. Tetapi itu adalah hanya ilusi. Karena sebetulnya manusia itu tidak ada yang bisa mengontrolnya. Seperti pernah waktu itu permainan waktu yang di SD Nagrak, itu kan ada permainan untuk membuka tangan. Nah, membuka tangan, tapi ada orang yang mau membuka tangan, ada orang yang tidak mau. Nah, itu yang mengontrol dirinya itu adalah dirinya sendiri. Jadi tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Sehingga ini menjadi miskonsepsi bahwa kadang-kadang guru itu berpikiran, wah ini anak bisa diatur sama kita. Padahal itu anak itu hanya kelihatannya saja bisa diatur nurut. Tapi kita gak tahu di dalam hatinya, di belakang kita. Nah, ini makanya di sini masuk ke dalam miskonsepsi. Yang kedua yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah menguatkan karakter. Jadi ketika kita menceramahi anak itu nurut, nah itu juga hanya ilusi. Seperti tadi bahwa siapa tahu anak itu gak nurut sama kita di belakang kita. Nah gitu. Jadi bukan dari dalam dirinya sendiri. Yang selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ketika kita ada penguatan positif, kita melakukan adanya tata tertib sekolah. Nah seperti itu, terus anak-anak mentaatinya, itu juga hanya ilusi. Karena anak bukan dengan sendirinya dari dalam diri bahwa iya seperti terpaksa seperti itu. Jadi kita anak itu nurut sama tata tertib yang dibuat oleh kita. Tapi sebetulnya kita nggak tahu kan apa yang ada di dalam diri anak tersebut. Nah yang selanjutnya itu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini juga sama. Ini adalah sebuah ilusi bahwa di otak kita tuh sudah terbenam. Oh kita orang dewasa tuh bisalah maksakan ke anak-anak karena kita lebih dewasa. Padahal itu tidak seperti itu sebaiknya. Nah selanjutnya yaitu mengubah tadi dari paradigma stimulus respon yang seperti tadi adanya tata tertib merupakan stimulus respon ke pendekatan teori kontrol.
Nah, di sini ada stimulus respon tentang dunia. Yang pertama yaitu kalau untuk teori stimulus respon bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama. Nah, kalau di dalam teori kontrol tentang dunia bahwa kebutuhan kita itu pasti berbeda-beda. Ada yang maunya apa, sedangkan kita apa, sehingga itu kalau tidak dilakukan teori kontrol maka akan bertolak belakang. Nah, selanjutnya semua orang melihat hal yang sama, padahal sebetulnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi itu di dalam teori kontrol itu berbeda karena kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini. Jadi berbeda tadi ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kadang kita sebagai guru melihat anak berbuat yang tidak baik, emang budak teh udah keluar dari jalur misalnya. Tapi kalau di dalam otak anaknya itu kan mungkin dia itu hal yang baik mungkin, atau mungkin dia itu hal yang dia lakukannya itu hal yang bisa menyenangkan baginya, yang membahagiakan baginya. Kita aja yang melihat, ini mah jelek anaknya, udah keluarin bisa gitu ya. Nah, padahal itu semua perilaku itu memiliki tujuan. Ada yang loncat-loncat di kelas, itu juga punya tujuan. Mungkin dia ingin bermain atau ingin melatih kakinya. Nah, kita tidak tahu apa tujuan di dalam masing-masing anak. Nah, ini orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini tadi, padahal hanya saya sendiri yang bisa mengontrol diri. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini kebalikannya, bahwa tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Setelah kita membujuk, ya calik. Nah, biasa dipaksa ke orang kan. Kadang didudut, bukas amok menyebutnya. Nah, padahal kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ditanya dulu kenapa kamu tiga duduk seperti itu, maunya gimana. Nah, itu mungkin kita bisa berkolaborasi dengan anak. Selanjutnya model berpikir menang kalah. Nah, sebaiknya itu model berpikir kita itu menang-menang. Kita lanjut ke disiplin positif. Nah, disiplin berasal dari kata disipline. Nah, yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasar nilai-nilai yang diyakini. Kalau menurut Bapak Ibu sebelumnya, disiplin itu apa sih? Boleh ada yang mau memberikan gambaran disiplin itu apa asalnya gitu? Kebiasaan, iya betul. Aturan, iya. Kebiasaan, aturan ya, yang kita kenal sekarang itu adalah ya mentaati aturan dan dilakukan kebiasaan Pak. Tapi sebetulnya kata disiplin itu asalnya dari kata belajar sebetulnya ya, bukan mentaati aturan tapi belajar. Anak belajar dari apa yang telah dilakukannya sehingga dia menjadi seseorang yang lebih baik. Nah, itu adalah disiplin. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan dan hukuman. Nah, sekarang kan kalau di sekolah seperti saya gitu ya, di kelas anak nurut ketika ada imbalan misalnya diberikan reward dan seperti padahal itu kan termasuk disiplin positif gitu ya. Tapi kalau yang disiplin positif itu anak itu sudah menyadari walaupun tidak ada imbalan, walaupun tidak takut dengan hukuman, dia akan sadar sendiri. Nah, di sini sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan peserta didik yang disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, itu adalah kita sebagai guru. Jadi kita harus menuntun anak untuk menyadari bahwa di dunia ini ada nilai-nilai kebajikan. Apa aja sih itu nilai kebajikan? Nah, nilai kebajikan tuh yang sudah kita tahu sebelumnya. Nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama. Kenapa kita bisa
menilai bahwa anak tersebut nakal, karena pasti kita berpedoman dengan nilai kebajikan. Kalau yang nakal tuh seperti ini. Kalau yang baik tuh kita kan sudah tahu bahwa kelakuannya seperti ini, di kelasnya seperti ini, seperti itu. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan, contohnya itu ada dalam profil pelajar Pancasila yang tadi sudah disebutkan. Terus ada IBO Primary Years Program. Di sini juga disebutkan bahwa toleransi, rasa hormat, integritas, dan sebagainya itu adalah sebuah nilai kebajikan. Dan juga tentang keterampilan hidup, ini dapat dipercaya, lurus hati. Kita sepakat semua kan bahwa yang di depan ini adalah semuanya nilai kebajikan atau nilai yang harus kita tanamkan kepada siswa. Nah, di samping nilai-nilai kebajikan tadi, bagaimana kita menerapkan nilai kebajikan itu kepada anak, kita juga harus tahu kebutuhan anak itu apa aja. Termasuk untuk kita sendiri bahwa ada kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, sekarang ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup. Nah, ini tentu kita butuh dengan bertahan hidup. Kita perlu makan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan keamanan. Ini adalah merupakan suatu kebutuhan untuk bertahan hidup. Sehingga kalau kita kembali lagi ke siswa, kalau misalnya kita sedang belajar terus dia ada yang ngantuk, kita jangan langsung kenapa tidur kamu tuh ya kerjaannya tidur terus diomongin. Padahal misalnya dia belum makan, lemes, sebenarnya dia tidur tuh mau pingsan misalnya, kan kita siapa tahu ya seperti itu, mungkin ada penyakit. Nah, makanya kita harus menggali dulu diselidiki dulu apa yang terjadi dengan siswa. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini adalah rasa diterima, dipedulikan, dilindungi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kadang ada anak itu yang nakal, tapi sebetulnya dia itu ingin perhatian, capernya cari perhatian, utak bintek atau naon tiasa cicing di bangku teh. Nah, terus ada juga anak yang misalnya di dalam kelompok dia itu kerjaannya hanya diam seperti itu. Nah, mungkin yang diam seperti itu bukan tidak mau mengerjakan, tetapi misalnya di dalam kelompoknya tersebut tidak diakui. Misalnya si eta mah tidak bisa apa-apa, udah jangan diajakin. Mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya itu kebutuhan akan penguasaan. Nah, ini berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Selanjutnya yaitu kebutuhan akan kebebasan. Nah, mungkin anak-anak kalau masuk ke sekolah itu seperti di penjara, karena dia harus menuruti semua apa yang ada di kelas, di sekolah, tata tertib yang ada. Padahal kebutuhan dasar manusia termasuk anak-anak itu satu, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru, mampu mengendalikan atas dirinya sendiri. Jadi tidak dikendalikan oleh orang lain. Nah, selanjutnya yaitu kebutuhan dasar akan kesenangan. Nah, ini usia anak-anak termasuk SD, TK, SMP itu masih membutuhkan akan bermain, humor, antusias, dan tertawa. Jadi ketika anak-anak masuk ke dalam sekolah tetapi dia menjadi murung, berarti kebutuhan dasarnya sudah tidak terpenuhi. Nah, jadi ini merupakan PR bagi kita bagaimana kita melakukan pembelajaran tetapi anak itu merasa senang dan tidak terpaksa untuk belajar. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada motivasi
ekstrinsik atau dari luar, dan ada juga motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi. Jadi itu juga termasuk motivasi, kita melakukan teguran, hukuman itu motivasi. Tapi motivasinya dari luar. Dan satu lagi motivasi ekstrinsik itu yaitu untuk mendapatkan imbalan. Tadi reward ya, pujian. Mungkin kita kalau ada yang rajin bersih-bersih suka dipuji atau ngasih poin. Nah, itu kan ekstrinsik. Dia emang melakukan hal yang baik, tetapi itu bukan dari dalam diri. Sehingga motivasi ekstrinsik itu mudah hilang. Ketika kita tidak memberikan imbalan atau guru yang suka memarahi misalnya gak ada, nah mungkin macet lagi, senang ya. Nah mungkin macet. Beda dengan motivasi intrinsik, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Memang ini bukan cukup susah ya, emang susah sih untuk menyadarkan masing-masing anak itu. Diri sendiri. Iya, betul. Jadi di sini kita hanya mencoba menuntun. Jadi membangkitkan motivasi intrinsik dari siswa. Di sini ada 3 bentuk. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, saya baru mendengar restitusi itu ketika ikut CGP ini. Sebelumnya tidak tahu. Yang tahu itu hanya ada hukuman dan konsekuensi. Sedangkan restitusi ini adalah hal yang sangat baru. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar apa itu restitusi? Pernah, cuma belum tahu Spesifik ya. Iya, betul ya. Proses menciptakan. Ya. Nah, di sini hukuman itu jelas tidak terencana. Ada anak terlambat main, hukum, lari keliling lapangan misalnya. Tidak ditanya dulu, kalau anak itu kan siapa tahu alasannya apa, siapa tahu dia membantu orang tuanya dulu atau apa. Terus iya, mungkin sakit kaki. Kacai wae biasa. Terus murid tidak tahu apa yang terjadi. Nah, murid itu sebetulnya yang diberi hukuman tuh kadang ketika dia melakukan kesalahan, dicarekan, dimarahin, tapi dia tidak tahu apa sih salah saya. Nah, orangnya dicarikan baik, tapi seperti itu ya kadang. Nah, terus yang selanjutnya itu bersifat satu arah. Ketika dia mau membela diri, begitu dicarikan, seperti itu. Dan berupa hukuman fisik atau psikis. Fisik itu bisa dilarikan keliling lapangan tanpa sebab, atau psikis dibully. Namanya males misalnya katanya dibully ya. Nah, selanjutnya konsekuensi itu lebih baik daripada hukuman. Nah, di sini ada di dalam konsekuensi yaitu terencana. Jadi ada tata tertibnya terlebih dahulu, terus disepakati oleh siswa. Murid masih tetap dibuat tidak nyaman karena dia tertekan. Kalau saya misalnya tidak melakukan ini atau tidak bebersih atau tidak piket, maka saya akan kena hukum. Seperti itu. Jadi dia tertekan. Nah, selanjutnya itu sikap guru selalu memonitor murid. Nah, ini yang buat kita capek. Kadang kita harus mantengin terus anak. Karena kalau kita mulai dikit, langsung anaknya gabrem. Ya gitu. Ciring cinca. Nah, ini adalah yang paling baik, yaitu restitusi. Seperti kata Ibu bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita tidak langsung menyalahkan anak, tapi kita mencoba bertanya, kenapa nak kamu seperti ini? Nah, selanjutnya itu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini yang mungkin susah untuk anak-anak termasuk kita sebagai guru, menyadarkan anak bahwa itu salah, terus mencari solusi yang tepat bagi anak tersebut untuk memperbaiki kesalahan. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai guru ada di dalam 5 posisi ini.
Mungkin ada guru yang sebagai penghukum, pasti ada ya, penghukum, resep we. Mun budak ada yang tidak dihukum teh asa ada yang kurang misalnya ya. Terus ada yang pembuat rasa bersalah, atau cikarunya ke ibu hijabnya di bangor wae, jadi ibu teh di misalnya teh di carekan ke ibu kepala misalnya. 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama tadi penghukum. Yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Nah, yang ketiga itu teman. Mungkin kalau saya sendiri sih lebih ke teman. Nah itu. Padahal ini kurang baik ya. Karena ada kekurangannya banyak. Nah, selanjutnya itu kalau teman itu kan tadi terlalu dekat dengan siswa. Ada juga sebagai memantau anak tiap hari. Siapa tahu ada yang terlambat misalnya, terlambat ke sekolah. Nah, yang terakhir itu ada manajer. Nah, baik kita akan mencoba lihat bagaimana sih seperti hukum itu seperti apa. Kita bisa introspeksi. Kita masuknya kemana? Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah itu, kita bayangkan kalau ada anak terlambat terus dimarahi. Bukan hanya kita ya, kita kalau sebagai orang tua juga mungkin gurunya rasa nyeri hati gitu kan ya, dimarahin oleh guru misalnya. Baru juga mau apa? Menjawab, memakai ngap. Nah, tidak diberi kesempatan untuk membela. Nah, jadi posisi penghukum ini adalah contohnya yang tadi menghardik, nunjuk, beracak pinggang, membentak, terus dia memberikan hukuman verbal ataupun fisik. Nah, terus dampaknya apa? Murid menjadi pendendam. Wah, si ibu bukan amuk siun galak gitu ya. Biasanya gitu kan ya. Nah, selanjutnya itu dampak posisi penghukum itu adalah tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diambil. Kalau semisal saya dulu di SMA, ayo guru galak, males masuk. Udah belum apa-apa udah takut, udah males lihat guru udah nolak. Nah, selanjutnya itu pembuat merasa bersalah. Ini adalah contoh videonya. Sama masih rehat. Naren. Sehat. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya.
Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, itu adalah membuat merasa bersalah. Jadi kalau membuat merasa bersalah itu, dia itu guru tuh seperti ingin memelas, ingin dikasihani, sing karunya atau ibu tanya bapak teh. Dengan dicarekan wae capek, jauh di Sumedang bisa nggak lain aneh. Nah itu adalah jadi cenderung suaranya itu melembut, memelas karena memelas tadi tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Dia tidak menanya dulu kan apa penyebabnya. Terus guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada diri murid. Jadi dia itu ingin si murid itu merasa bersalah. Oh ini karena salah saya ibu jadi sakit jantung apalagi. Nah, terus dampaknya apa? Yaitu tadi murid merasa bersalah. Jadi dia tuh saya udah gagal nih jadi murid yang baik. Nah, seperti itu. Terus ada rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Itu adalah dampak yang akan timbul selanjutnya. Nah, sekarang kita ke posisi teman. Bestian ini mah. Kamu kenapa ya? Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Bisa dinyawain. Nah, ini tadi posisi teman seperti itu ya. Jadi dia itu suara guru terus kelihatan ramah, terus dekat dengan anak dan cenderung bersanda gurau. Nah seperti itu. Tapi ini ada dampak negatifnya, yaitu murid akan bergantung pada satu orang. Nah misalnya ketika dia tidak ada gurunya, biasanya dia tidak akan bisa mengerjakan sesuatu, atau dia tuh nggak ada murung misalnya. Murung, atau misalnya dia gak mau sekolah misalnya karena gak ada si ibu atau bapak misalnya ya, karena dia tahu bahwa kalau dia dimarahin dia tidak akan ada yang membela. Itu posisi teman, dan murid tentunya tidak akan bisa menjadi mandiri. Nah ini pemantau, dua lagi. Biasanya ini makasih kesiswaan kalau di SMP atau di SMA ya. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah tadi pemantau, jadi dia itu bersiap-siap untuk memantau anak. Ya, di sini pemantau itu bersuara datar, tidak emosional, tidak bersanda gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Jadi biasa-biasa saja. Tercipta identitas diri positif atau berhasil. Ini biasanya berhasil karena ada tata tertib yang harus
dilakukan oleh siswa. Namun ada dampaknya juga dari posisi pemantau ini, yaitu tadi murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Jadi dia tahunya itu adalah bahwa ada aturan seperti itu, tapi dia tidak tahu kenapa saya harus mentaati aturan tersebut. Nah, terus tidak sepenuhnya mandiri. Jadi dia selalu harus ada aturan, harus ada tata tertib, baru dikerjakan. Nah, ini adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer. Coba kita perhatikan apakah betul suaranya netral atau tidak terlalu tinggi, tidak terlalu ramah dan tidak terlalu emosional. Naren, Tapi gitu-gitu kayaknya Naren aja. Selamat pagi Bu. Emosi. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Iya, itu adalah contoh dari posisi manajer. Sehingga dia itu tidak langsung menyalahkan siswa, tapi bertanya dulu apa penyebabnya. Terus diakhiri dengan tadi cari solusinya. Solusinya itu bukan dari kita, tapi dari siswa sendiri. Sehingga dia, oh betul nih, kan kata dia, masa dia mau mengingkari dirinya sendiri ya. Nah, dampak posisi manajer ini adalah murid mandiri dan dapat memecahkan masalah sendiri. Nah, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini belum. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu itu adalah membuat merasa bersalah. Nah, kalau ini kamu datang terlambat berdiri di depan kelas. Nah, penghukum. Jadi langsung dihukum. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer ya, ayah di dia. Nah, di sini maka dari itu kita sebagai guru juga harus membuat sebuah keyakinan kelas. Coba, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Boleh Bapak Ibu, kenapa kita harus membuat keyakinan kelas bukannya sebuah peraturan? Supaya murid itu menyadari sendiri. Iya, betul. Jangan sampai terpaksa. Iya, nah betul ya. Jadi supaya murid itu betul kata Ibu menyadari sendiri, tidak ada paksaan dari diri murid, sehingga dari murid untuk murid. Nah ini pembentukan keyakinan kelas. Nah untuk kalau kemarin saya melakukan mencoba untuk membentuk keyakinan kelas dengan cara menempelkan apa yang diyakini oleh siswa. Misalnya kalau Rehan kemarin jangan berkata A gitunya. Padahal anjeunna nu eta teh nu sok kitu etanya, atau jangan memakai sepatu ke dalam kelas misalnya, atau jangan datang terlambat. Nah, mereka
menempelkan tulisannya di bawah. Nah, itu. Nah, di dalam pembentukan keyakinan kelas ini kita harus mengingat juga bahwa keyakinan kelas ini bersifat abstrak, saujratnya. Nah, gitu. Nah, itu jangan dimasukkan. Nanti kita pilih lagi, disortir lagi. Ketika sudah ditempelkan, kita menyortir. Oh, ini misalnya yang ada yang kesamaan disatukan. Terus misalnya ini belum bersifat abstrak. Nah, nanti kita pisahkan. Nah, terus berupaya pertanyaan universal. Jadi universal itu menyeluruh untuk semuanya. Terus dibuat dalam pernyataan positif. Nah, tadi ada kan yang menulis misalnya jangan memakai sepatu ke dalam kelas. Nah, itu kita ubah bersama-sama bersama anak. Nah, jadi jangan pakai jangan, tidak. Nah, tapi kita rubah misalnya jangan memakai sepatu ke dalam kelas, tapi kita rubah misalnya membuka sepatu ketika masuk kelas. Atau jangan terlambat gitu. Datang tepat waktu. Nah, seperti itu. Terus sedikit saja, jangan sampai kita membuat keyakinan kelas itu wajar. Sampai agak harus buat kertas folio misalnya. Nah, susah. Anak bakal lupa keyakinan kelasnya karena terlalu banyak. Naon kamari teh. Jadi itu dilakukan misalnya. Nah, selanjutnya yaitu sesuai dengan kondisi kelas. Tadi disesuaikan dengan kondisi kelas atau kondisi sekolah dan sesuai semua warga kelas dilibatkan. Jadi tidak ada yang tidak menuliskan keyakinan kelas mereka. Nah, seperti ini kita bisa juga membentuk keyakinan kelas ini dengan ditempel di kertas folio atau apa, bisa dibuat hiasan misalnya seperti itu. Iya, dimodifikasi. Nah, selanjutnya dua lagi ada segitiga restitusi. Nah, ini adalah kelanjutan dari tadi posisi kontrol dan guru sebagai manajer. Nah, ini kita harus melakukan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti tadi yang dilakukan oleh ibu guru kepada Naren. Nah, yang terakhir yang sebagai manajer, nah itu adalah contoh dari segitiga restitusi. Di mana yang pertama itu adalah ada menstabilkan identitas. Terus ada juga validasi kebutuhan. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas ini adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita itu tidak langsung menyalahkan siswa. Kita harus tahu bahwa belajar itu pasti ada salahnya, sehingga kita menstabilkan dulu emosi anak. Oh, tidak apa-apa, misalnya bapak juga dulu pernah melakukan kesalahan. Jadi kegagalan itu kan wajar. Iya, wajar. Kegagalan itu wajar, tapi harus ditingkatkan lagi misalnya. keberhasilan yang tertunda. Nah, iya itu. Selanjutnya setelah menstabilkan identitas anak, yaitu ada validasi tindakan yang salah dari anak. Nah, ini berdasarkan prinsip perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi kita menanyakan kepada anak, kamu pasti ada alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Jadi kita bertanya alasan mengapa dia terlambat, mengapa dia nakal. Terus kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Misalnya dia berantem. Nah, kita tidak langsung menyalahkan bahwa anak itu nakal, misalnya menjudge anak itu nakal. Tapi kita coba validasi tindakan yang salahnya dulu, tanyakan dulu mengapa terjadi hal itu. Terus nah, yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di sini menanyakan keyakinan itu yang tadi seperti bu guru. Nah, di sana kita tanya, coba keyakinan apa yang kamu percaya di dalam kelas? Misalnya saling menyayangi. Misalnya di dalam kelas itu ada keyakinan saling menyayangi. Berarti kita sebagai guru mencoba menanyakan kepada anak tersebut, kamu itu sesuai dengan keyakinan yang kita sepakati atau tidak? Nah, kalau
sesuai harus bagaimana, kalau tidak sesuai juga harus bagaimana. Nah, ini saya mencoba membuat skenario. Nah, ini seperti film aja, ngaran, membuat draft. Selamat siang Irman, apa kabar? Baik, Pak. Alhamdulillah, sehat ya? Alhamdulillah. Irman tahu nggak Bapak panggil ke sini kenapa? Kalian telat, Pak. Oh iya, tadi Irman telat datang ke sini. Ya. Iya. Harusnya Irman datang ke sekolah jam berapa? Sekolah masuknya itu pukul berapa? Nah, 7:30, Pak. 7:30. Kalau Irman tadi berangkat dari rumah jam berapa? 7:30, Pak. 7:30 lebih berarti ya, soalnya datang ke sini jam 8:15 ya, kayak 8 kan? Iya. Tidak apa-apa, zamannya. Berarti Irman udah telat berapa kali nih dalam 3 kali, seminggu? Pak. Udah 3 kali ya dalam seminggu ini. Iya, tidak apa-apa ya. Kalau menurut Irman datang terlambat itu baik atau tidak? Tidak. Tidak baik ya. Tapi nggak apa-apa ya. Maka di sini bukan mencari kesalahan Irman. Nah, karena semua orang juga pasti punya kesalahan. Teman-teman pasti pernah berbuat kesalahan. Termasuk Bapak. Dulu juga Bapak pernah datang terlambat ya. Datang terlambat ke sekolah, datang terlambat ke acara misalnya ya. Nggak apa-apa ya. Nah, Bapak mau tahu dulu nih, Irman kenapa bisa datang terlambat? Karena tadi nonton TV aku bawa Pak. Oh, jadi pas mau berangkat, Irman nonton TV sama Mabar dulu. Nah, kalau malam tidurnya jam berapa Irman? 11, Pak. Jam 11. Oh, oke. Apain dulu tuh jam 11? Main FF dulu. Oke. Kalau menurut Irman itu baik atau tidak baik? Tidak. Tidak baik ya. Irman kan udah tahu tuh kalau kita tidurnya terlalu malam tidak baik, akhirnya bangun kesiangan. Apalagi ditambah tadi apa itu Irman tuh? Nonton TV dulu sama main lagi gitu ya. Nah, coba Irman ingat gak dengan kesepakatan kelas kita tentang datang tepat waktu? Harus datang tepat waktu. Iya, ya, kesepakatan kelas kita bahwa datang itu tepat waktu. Berarti kalau kita masuk jam 7.30 berarti sudah di sekolah jam berapa? 7:30. Iya, itu jam 7.30 ya. Nah, Irman, kalau kita datang terlambat berarti kita disiplin atau tidak? Tidak. Iya. Padahal menurut Irman penting nggak disiplin itu? Penting. Iya. Kenapa disiplin itu penting menurut Irman? Karena kita harus Bisa mengatur waktu ya? Iya, betul ya. Disiplin itu penting. Kalau kita disiplin tentu bisa mengatur waktu, pekerjaan tidak menumpuk ya. Nah, sekarang Bapak mau bertanya ke Irman nih. Bagaimana caranya agar Irman tidak datang terlambat atau datangnya tepat waktu? harus bangun lebih awal sama berangkat lebih awal, Pak. Iya, betul ya. Bangunnya lebih awal, berangkatnya lebih awal, tidurnya juga lebih awal. Kalau tadi Irman kan tidur jam berapa? 11, Pak. Jam 11 ya. Padahal kan anak-anak harusnya tidur jam berapa? 8, Pak. Jam 8 ya. Paling malam juga jam 9. Nah, jadi usahakan ya nanti itu tidurnya jam 8 sama tidak main game dulu ya, biar bangunnya lebih awal ya. Sekarang kan Irman sudah tahu nih apa yang harus dilakukan Irman. Nah, Bapak mau bertanya, kapan Irman mau melakukan usaha tersebut? Sekarang. Iya, hebat ya. Jadi mulai dari sekarang ya, nanti tidurnya lebih awal, besok sudah tidak terlambat lagi ya. Hebat ya Irman ya. Kasih ya Irman ya. Boleh Irman balik ke kelas ya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari penerapan segitiga restitusi. Ya, jadi kita menanyakan terlebih dahulu, menstabilkan identitasnya dulu. Jadi tidak menjudge langsung, kamu begini atau kamu nakal, kamu datangnya selalu terlambat. Nah, kita tanya dulu kenapa dia terlambat. Ternyata tadi Irman
di skenario tersebut dia main game, terus mabar, katanya main bareng. Mungkin cukup sekian dari saya. Nah, di sini ada penutup dalam penerapan program budaya positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol pada saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang dapat menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah dari standar nasional pendidikan, tujuan dari standar nasional pendidikan kita. Terima kasih. Siapa tahu ada yang mau bertanya atau cukup? Cukup ya, sudah hujan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri diseminasi tentang budaya positif ini. Semoga kita bisa berkolaborasi menciptakan budaya positif di lingkungan kita. Dan mungkin mohon maaf apabila dari saya banyak kekurangannya. Kita sama-sama belajar. Di sini juga saya mengingat-ingat kembali apa yang telah didapat dari kegiatan guru penggerak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.